Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur pemirsa YouTubeku, kembali lagi dengan saya Pak Dekolik alias Mpu Gandrung. Dulur-dulur, kali ini saya berada di Padepokan Wedari Mulyo. Jadi ini saya sedang menunjukkan gambar pusaka-pusaka leluhur yang sangat super istimewa. Ini istilahnya pusaka para raja, pemirsa. Pusaka ini adalah pusaka ageman, pusaka peninggalan leluhur kita yang masih dirawat oleh saudara tua saya, juga sahabat saya, sebetulnya juga guru saya, yaitu Pak Gunawan Wibisono. Nah, kali ini dikeluarkan demi kepentingan edukasi agar para pemirsa YouTubeku mendapatkan pelajaran, mengetahui peninggalan-peninggalan leluhur para raja zaman dulu, senopati dan nenek moyang kita pada khususnya. Jadi demi edukasi, biar para kaula muda khususnya di seluruh Nusantara bisa mengerti, bisa mengetahui bahwa leluhur kita dulu punya peninggalan-peninggalan yang istimewa. Kali ini saya menampilkan beberapa keris, cuma ini satu keris yang istimewa yang berada di tangan saya ini sangat luar biasa sekali. Ini kerisnya juga luar biasa, warongkonya juga luar biasa. Ini masih orsinil semua, pemirsa. Ini saya gerakkan pelan-pelan. Jadi dari ujung sampai ke bawah. Ini namanya adalah keris setan kober. Setan kober, tapi ikut di Nogorojo Kinatamas Kamarogan. Ini keris asli, keris orsinil, dan keris ini masih aktif, pemirsa. Jadi di dalam perkerisan ada istilah keris yang masih aktif, ada keris yang tidak aktif. Jadi keris yang masih aktif ini bisa dirasakan, yang membawanya bisa langsung merasakan apa manfaat dari keris yang masih aktif ini. Istilahnya khasiatnya bagaimana kalau kita membawa keris yang masih aktif dan yang tidak aktif. Nanti untuk episode berikutnya akan saya terangkan masalah aktif dan tidak aktif. Pemirsa, menyebut setan kober, kita menjadi teringat kisah dari senopati yang sangat legendaris dan sangat terkenal, yaitu Aryo Penangsang. Jadi Aryo Penangsang adalah seorang adipati atau senopati? Adipati di Kerajaan Demak yang sangat terkenal sekali, yang keris kebanggaannya dan keris agemannya, andalannya adalah Brongot setan kober. Jadi saya tidak memastikan bahwa ini kerisnya Aryo Penangsang, tapi ini sejarah dari Aryo Penangsang. Itu seorang adipati dari Kerajaan Demak yang bergelar senopati ing Alogo Panatagomo. Jadi senopati ing Alogo Panatagomo itu, kalau saya yang mengartikan, itu seorang pejuang agama tapi di laga
peperangan atau di lapangan, jadi tidak duduk-duduk di mimbar saja, tapi dia berjuang di laga, begitu. Sejarah dari setan kober ini dulu ya, berkaitan dengan Sutawijaya atau yang dikenal juga Joko Tingkir. Jadi itu waktu itu Joko Tingkir itu murid dari Sunan Kalijogo. Terus kalau Arya Penangsang itu murid dari sinten Pak Gun? Sunan Kudus ya, insyaallah ngoten nggih. Jadi karena ada salah kepahaman atau karena sesuatu hal sehingga terjadi pertarungan antara Arya Penangsang dan dan Joko Tingkir Sutawijaya. Jadi pada saat itu karena Arya Penangsang itu senopati ing Alaga Panatagama yang sangat sakti mandraguna, juga besar, gagah, pemberani, kuat, dan pusakanya sangat terkenal sekali, yaitu setan kober. Dan Joko Tingkir adalah murid Sunan Kalijogo yang sebetulnya ilmunya belum tinggi, bukan tidak terlalu terkenal dan orang biasa. Tapi Joko Tingkir adalah seorang kesatria yang sangat luhur juga dan tidak punya kesombongan dan sangat taat kepada gurunya yang bernama Sunan Kalijogo, kira-kira begitu. Nah di sini juga ada tombak. Ini dulu Joko Tingkir memakai tombak pusakanya yang sering disebut Kiai Pleret. Waktu itu terkenalnya Kiai Pleret, gitu ya. Jadi ini perbedaan yang mencolok antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir. Alkisah pemirsa. Jadi karena kesaktiannya, karena kedudukannya, karena semuanya dimiliki oleh Arya Penangsang menjadi sombong. Nah, ternyata kesombongannya itulah yang pada akhirnya membuat Arya Penangsang terkalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau Sutawijaya atau Joko Tingkir gitu ya. Itu. Jadi Arya Penangsang membawa setan kober, kudanya kuda besar yang sangat gagah dan kuat. Joko Tingkir hanya membawa tumbak Kiai Pleret dengan kuda betina yang kecil. Ternyata itu yang membuat bumerang Arya Penangsang, sehingga Arya Penangsang kalah oleh Joko Tingkir. Karena Arya Penangsang kena tombak Kiai Pleret, terus ususnya itu keluar, itu diikatkan di kerisnya. Ketika Joko Tingkir sudah tertangkap mau dihunus, ternyata malah memutus ususnya Arya Penangsang sendiri hingga Arya Penangsang meninggal dunia. Demikian ini sebagai edukasi pelajaran pemirsa, walaupun sakti mandraguna kuat, pusakanya juga sangat luar biasa, belum menjamin kemenangan karena ini kita kembali mengingat Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jadi yang kuat, yang besar, kalau sombong juga terkalahkan dengan yang kecil, tapi tidak sombong, tapi benar. Begitu pemirsa YouTube saya untuk kali ini. Ini namanya setan kober yang sangat luar biasa. Ini warongkonya ini ada garisnya yang dari emas juga. Ini kinatahnya juga emas.
yang asli, belum rusak, dan kerisnya juga masih asli pemirsa. Ini adalah peninggalan Empu Sopo yang sudah Islam, karena di Demak sudah Islam itu dulu. Jadi anak dari Empu Sopo yang ada di Majapahit dulu. Jadi semua adalah Empu Sopo. Begitu pemirsa, jangan lupa di like dan di subscribe biar Pak Dekolik bisa terus membuat konten yang edukatif. Dan pesan moral saya tetap mari kita membuat perubahan dari bawah. Kita berjuang bersama-sama membuat perubahan dengan cara tetap bekerja keras, tetap bermotivasi, tidak patah semangat, terus berinovasi, bekerja keras terus tanpa menyalahkan siapapun. Itu satu pesan politiknya, karena di tahun politik tetap jangan memilih pemimpin yang korup, yang manipolitik. Wassalam dari Empuk Gandrung bersama Pak Gunawan Wibisono.